السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصي نفسي وإياكم جميعا بتقوى الله فقد فاز المتقون، وأحثكم على طاعته وطاعة رسوله لعلكم تفلحون. Kaum muslimin dan muslimah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang tidak pernah berhenti dianugerahkan kepada kita semua. Kesehatan, kesempatan, waktu luang, bahkan yang terpenting adalah kenikmatan keislaman dan keimanan yang dengannya kita termotivasi untuk menjawab dan mengindahkan serta berbahagia dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang mengaku beriman. Salah satunya dengan melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Tentunya tiada yang lain doa dan harapan dari kita semua. Semoga kenikmatan-kenikmatan ini semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memotivasi kita untuk terus mendekat kepada Allah dengan segala apa yang kita mampu, dan semoga apa yang kita persembahkan, ucapan dan perbuatan kita selama ini tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh yang memberatkan timbangan kebajikan kita semua di hadapan Allah di hari kemudian nanti insyaallah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdanya yang mengisyaratkan tentang akhir zaman
beliau sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan bahwa akan datang suatu masa nanti, al-qabidu fihi ala dinih kal-qabidi ala al-jamah. Orang yang mau berpegang teguh terhadap agamanya itu seperti orang yang sedang menggenggam bara. Hadis ini masuk dari jajaran hadis-hadis akhir zaman yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari 14 abad yang lalu. Memberikan warning, peringatan kepada kita semua bahwa pada akhirnya pergantian generasi ini juga menyebabkan terkikisnya nilai-nilai keimanan. Keimanan yang kokoh, keberanian di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dari masa ke masa ini mengalami keterkikisan yang sangat kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berhasil untuk mengkader generasi-generasi tangguh di awal keislaman, sampai beliau sendiri mencerminkan bahwa generasi yang dikader langsung oleh pejuang tangguh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan generasi terbaik yang disampaikan oleh Nabi di dalam salah satu hadisnya. Beliau mengatakan khairun nas qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, generasi sahabat yang telah membuktikan dalam perjalanan sejarah tentang ketangguhan di dalam menegakkan agama Allah, keberanian di dalam memperjuangkan agama Allah, bahkan kesiapan untuk menerima segala konsekuensi di dalam menegakkan nilai-nilai keimanan dalam kehidupan mereka. Tetapi di sisi yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan isyarat yang sesungguhnya mengkhawatirkan bagi orang-orang yang beriman yang hidup setelahnya, bahwa pergantian masa, pergantian generasi, Nabi SAW sudah mengisyaratkan tidaklah generasi dan generasi itu berganti, melainkan generasi-generasi penggantinya itu syarrun min, lebih buruk daripada generasi sebelumnya. Sehingga isyarat ini sejalan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Nabi dalam hadis yang di awal kita sampaikan, bahwa ketika generasi-generasi pengganti ini adalah generasi-generasi yang datang yang memiliki nilai-nilai yang lebih lemah daripada generasi-generasi sebelumnya dari aspek keimanan, maka pada akhirnya orang-orang yang ingin memperjuangkan agama ini, mempertahankan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan mereka, akan merasakan keberatan dan merasakan perjuangan yang berat, seakan-akan sedang menggenggam sebuah bara. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kita tidak bisa memungkiri ketika kita membuka mata kita menyaksikan berbagai fenomena yang terjadi di zaman kita hari ini, fenomena sosial yang tidak bisa tidak pasti kita akan mengatakan ini bahagian dari dekadensi moral yang sesungguhnya menjadi PR besar umat Islam hari ini. Kita melihat kerusakan moral itu terjadi secara merata, hampir atau bahkan kita bisa mengatakan tidak ada sesatu sisi dari kehidupan manusia saat ini yang tidak mengalami penurunan moral. Kita lihat bagaimana aspek pendidikan hari ini, di mana para guru dan murid
tidak lagi menjadikan pendidikan dan ilmu pengetahuan yang mereka kejar itu berorientasi pada keberkahan, sehingga guru-guru hanya sibuk dengan berkas-berkas yang mereka lakukan untuk mendapatkan tunjangan yang mereka harapkan. Tidak ada lagi keinginan untuk mencerdaskan nilai-nilai keimanan dari segi peserta didik. Murid-murid pun demikian. Mereka bersekolah hanya untuk mendapatkan titel dan lembaran-lembaran ijazah sebagai tanda bahwa mereka pernah belajar, untuk mendapatkan apa yang mereka kejar dalam kehidupan ini, daripada mencari kerja, mencari jabatan dan seterusnya. Kita beralih pada aspek yang lain, dari aspek ekonomi, dunia bisnis. Kita melihat bagaimana bobroknya kehidupan pasar hari ini dengan segala kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran nilai-nilai keimanan yang terbangun dan bahkan menjadi pedoman dari semua orang-orang yang sedang berbisnis ini. Mulai dari bagaimana mereka mengambil modal dari cara yang diharamkan oleh Allah, bagaimana mereka mengurangi timbangan dan takaran, bagaimana mereka melakukan kecurangan dari segi kualitas barang-barang dagangan, bahkan sampai memperjualbelikan sesuatu yang diharamkan hanya untuk mendapatkan nilai-nilai rupiah yang mereka kejar. Tidak terkecuali di dunia politik, tidak terkecuali di dunia pemerintahan. Ini seharusnya membuka mata kita bahwa kebobrokan akhlak ini sudah terjadi secara merata dari semua bahagian sisi kehidupan umat manusia. Dari segi personal, kita lihat bagaimana anak-anak SD hari ini, mulai dari kebiasaannya, tontonannya, perilakunya, bahkan sebahagian di antara mereka ada yang sudah berani menjadi kurir narkoba, bahkan pelaku yang menggunakan obat-obatan terlarang itu masih pada tingkat sekolah dasar. Di tingkat remaja kita melihat bagaimana pergaulan bebas ini semakin tidak terkontrol, ketika mereka menganggap bahwa pacaran dengan nilai-nilai perzinahan itu dianggap sebagai sebuah hal yang lumrah di tengah-tengah masyarakat. Bahkan ketika kita berbicara di tingkat orang tua dan pemuda, orang yang sudah menjalin hubungan keluarga, sudah memiliki keturunan, juga tidak lepas dari amukan fitnah akhir zaman ini, perselingkuhan, korupsi, dan berbagai hal-hal yang tidak bermoral yang lainnya, yang secara jujur harus kita akui bahwa ini menjadi warna yang hampir setiap hari kita saksikan. Kalau kita merujuk kepada hadis-hadis Nabi SAW, ini sudah lama diperingatkan oleh Nabi. Terjadinya banyak pembunuhan, terjadinya banyak penipuan, orang jujur dianggap pengkhianat, pengkhianat dianggap sebagai orang yang wajib dipercaya. Terjadinya banyak fitnah, tersebarnya perzinahan. Ini semua isyarat-isyarat dari berbagai macam hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW yang menunjukkan bahwa memang pada akhir zaman nanti kehancuran moral ini menjadi cerminan awal dari datangnya hari kiamat dahsyat nanti di hari ini. Maka itu, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai orang yang beriman tentu tidak hanya diam melihat kondisi ini. Kita mesti mencari tahu apa yang menyebabkan dekadensi moral yang sebegitu mengkhawatirkannya hari ini. Persis sama dengan kehancuran moral di saat-saat ketika Allah mengutus Nabi kita Muhammad SAW di tengah-tengah umat jahiliyah, sehingga kita bisa menyimpulkan
bahwa faktor terbesar dari kehancuran moral ini adalah jauhnya umat Islam dari ajaran Islam itu sendiri. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Penyebab dari kehancuran ini karena kita semua jauh dari agama. Kita semua mencari kemuliaan bukan dari agama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari kemuliaan dari harta, kita mencari kemuliaan dari ijazah, kita mencari kemuliaan dari lembaran-lembaran uang, kita mencari kemuliaan dari kesenangan hawa nafsu. Sehingga yang terjadi apa yang kita saksikan hari ini, kehancuran, kebobrokan, perbuatan-perbuatan keji yang sesungguhnya hati nurani kita tidak tega untuk melihat dan menyaksikan kejadian-kejadian ini. Maka itu Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Fatir ayat ke-10 yang tadi kita bacakan pada muqaddimah. Ini merupakan ayat yang juga disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diturunkan di zaman atau di periode Makkah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam awal-awal mendakwahkan Islam ini. Ketika masih tersebarnya kesyirikan, penyembahan terhadap berhala, ketika masih bobroknya nilai-nilai ekonomi di tengah-tengah masyarakat Makkah pada waktu itu, bahwa juga di tengah-tengah kehidupan minoritas umat Islam yang baru mau memperjuangkan Islam, yang masih banyak digoda dengan siksaan, digoda dengan harta, digoda dengan jabatan, lalu Allah menurunkan firman-Nya dalam ayat ke-10 di surah Fatir ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man kana yuridul izzah," maka barang siapa yang menginginkan kemuliaan, falillahil izzatu jami'a, sadarilah bahwa kemuliaan itu sepenuhnya milik Allah. Para ulama tafsir menafsirkan ayat yang mulia ini dengan mengatakan bahwa ini adalah isyarat bagi orang-orang yang mau mendapatkan kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Falillahil izzatu jami'a, kata Ibnu Abbas, artinya mulazamatu ta'atillah, bahwa tidak ada jalan untuk mendapatkan kemuliaan itu melainkan beristiqamah di dalam ketaatan dia kepada Allah tabaraka wa taala. Tidak ada jalan yang lain. Kemuliaan yang didapatkan dengan harta itu adalah fata morgana. Kemuliaan yang didapatkan dengan jabatan itu sementara, itu sementara. Kemuliaan yang didapatkan dengan kesenangan hawa nafsu itu adalah penipuan daripada syaitan la'natullahi alaihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang mengharapkan kemuliaan kembali kepada Islam, yang menginginkan kemuliaan kembali kepada nilai-nilai keislaman, yang mengharapkan kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat, tidak ada yang lain kecuali kembali kepada memperjuangkan ketaatan kita kepada Allah, baik dalam keadaan berat atau dalam keadaan ringan. Apapun resikonya, ketika kita ingin memperbaiki keadaan ini kembali kepada ajaran Islam yang benar, ketika kita ingin memperbaiki kebobrokan akhlak yang terjadi di masyarakat kita ini, tidak ada jalan lain kembali kepada jalan-jalan keislaman. Kita melihat Islam hari ini sudah mulai terasing di tengah-tengah orang Islam itu sendiri. Sudah mulai terasing di tengah-tengah umat Islam itu sendiri. Banyak orang yang sudah tidak peduli lagi tentang ilmu, tentang keislaman. Sudah tidak ada lagi kepedulian bagaimana menghadiri kajian-kajian yang berkaitan dengan fikih. Tidak ada lagi kepedulian tentang bagaimana menambah pengetahuan agama. Sehingga kita mengakui hari ini sudah mulai langka orang-orang yang siap menjalani kehidupan ini secara Islam. Apa buktinya? Kalau ada orang meninggal,
kita semakin sulit mencari siapa yang bisa menyelenggarakan jenazah secara Islam. Generasi-generasi yang dulu hebat dan bahkan menjadi ikon di dalam penyelenggaraan jenazah Islami sudah pada tua atau bahkan sebahagian mereka sudah meninggal. Tapi tidak ada regenerasi tentang itu. Bahkan yang mengkhawatirkan kalau kita tetap pada kondisi ini, boleh jadi kita nanti suatu saat meninggal dan jenazah kita diselenggarakan bukan lagi dengan cara-cara Islam. Karena sudah mulai langka orang yang paham bagaimana memandikan jenazah yang baik. Sudah mulai langka bagaimana mengkafani. Sudah mulai langka bagaimana bacaan-bacaan dan tata cara menyolati jenazah yang baik. Sehingga kita melihat di tengah-tengah kota-kota besar hari ini orang akan dibayar mahal ketika mampu menyelenggarakan jenazah itu dengan cara yang terbaik. Kenapa dibayar mahal? Karena sudah mulai langka. Kita menyaksikan sebahagian generasi kita hari ini yang bahkan sudah berusia, sudah berumur, tidak tahu cara berwudu dengan baik, tidak tahu cara berwudu bersuci dengan cara-cara yang dituntunkan oleh Nabi. Bahkan banyak orang yang sudah punya anak belum tahu cara mandi wajib yang dituntunkan oleh Nabi. Sudah punya keturunan. Kepedulian terhadap keislaman ini menyebabkan mereka Islam, tapi mereka terasing di tengah-tengah keislaman itu. Coba sesekali kita tanya remaja-remaja kita, masihkah mereka hafal rukun iman dan rukun Islam? Atau jangan-jangan mereka bukan hanya tidak melaksanakan nilai-nilai keislaman, bahkan mengulangi syahadat saja mereka tidak tahu. Karena mereka menganggap toh saya sudah Islam sejak lahir, sehingga menghafal asyhadu an la ilaha illallah saja tidak tahu. Kalau menghafal syahadatain saja tidak tahu, bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai syahadat itu? Ini yang menjadi titik awal dari kehancuran dari segi tatanan sosial di tengah-tengah masyarakat kita. Makanya Nabi pernah berpesan sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal, taraktu fiikum amrayn. Nabi tidak pernah mewariskan harta, Nabi tidak pernah mewariskan jabatan, tidak. Tapi Nabi berpesan sebelum beliau meninggal, saya tinggalkan kepadamu dua perkara. Lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Kalian tidak akan tersesat kalau kalian berpegangan pada dua ini. Apa itu dua? Kitab Allah wa sunnah Rasul. Al-Quran dan sunnah. Pertanyaannya, adakah remaja-remaja kita ini sudah fasih membaca Al-Quran? Atau jangan-jangan orang tua mereka sampai hari ini juga belum mampu membaca Al-Quran? Bagaimana Al-Quran bisa jadi pedoman mereka? Bagaimana mereka bisa menjalankan Islam dengan baik kalau buku manualnya saja mereka tidak paham? Coba kita bandingkan ketika kita membeli alat-alat elektronik untuk rumah kita, selalu dibarengi dengan buku manual. Untuk apa? Untuk menggunakan alat itu secara baik dan tidak mudah rusak. Begini caranya, ini yang ditekan kalau mau melakukan ini, ini yang digeser kalau mau melakukan ini yang diangkat kalau mau melakukan ini. Selalu ada buku manualnya, buku pedomannya untuk jadikan alat itu berfungsi dengan baik. Islam ini juga punya buku pedoman. Kita tidak bisa menjalankan Islam ini sesuai dengan keinginan kita. Sudah ada tuntunannya, dan Nabi SAW mengatakan tuntunannya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tetapi ingat, orang sudah mulai tidak peduli dengan. Orang sudah mulai tidak peduli dengan. Bagaimana pembuktiannya? Lihat majelis-majelis ilmu, lihat pengajian-pengajian. Bahkan gratis sekalipun susah orang datang untuk duduk sejenak. Tapi kalau berbicara tentang sinetron, berbicara tentang film, berbicara tentang game online, berbicara tentang media sosial, berjam-jam seseorang siap meluangkan waktunya untuk membaca, memainkan,
bahkan untuk merekam dirinya dengan pelanggaran-pelanggaran dan dosa di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka mampu. Mereka mampu. Ini tanda bahwa memang generasi kita sudah mulai menjauh dari Islam, sudah mulai menjauh dari nilai-nilai keislaman. Kepedulian kita terhadap nilai-nilai keislaman dan semua perangkat yang bisa memaksimalkan nilai-nilai ini sudah dianggap bobrok, jauh sekali dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Padahal Allah sudah berpesan bahwa keberhasilan dan kesuksesan itu bukan dari apa yang sudah kita raih daripada jabatan, bukan apa yang kita raih daripada lembaran-lembaran ijazah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang taat kepada Allah, siapa yang taat kepada Rasulullah, faqad faza fawzan 'azima. Mereka itu telah mendapatkan kesuksesan yang besar. Ja'alani Allah wa iyyakum minal aminin wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu wa ya fawzal mustaghfirin wa tubu ilaihi wa ya najatat taibin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'al huda. Amma ba'd, ayyuhan nas, ittaqullaha rabbakum alladhi antum bihi mu'minun wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita mesti menyadari bahwa kita seringkali belum peduli terhadap penerapan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan kita. Sebahagian kita mungkin menganggap Islam itu hanya mengatur ketika kita berada di masjid, atau sebahagiannya menganggap Islam itu hanya mengatur ketika berbicara tentang bagaimana berangkat ke tanah suci. Padahal sesungguhnya Islam ini bukan tentang bagaimana rukuk dan sujud sebagai sebuah ritual wajib, tetapi Islam ini adalah sebuah pedoman yang utuh yang mesti diimplementasikan secara kafah. Di setiap lini kehidupan kita. Bahkan sesungguhnya musuh-musuh Islam memahami kekuatan Islam itu ada pada implementasi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan mereka. Bukan hanya pada negara Islam, bukan hanya pada bagaimana mendirikan lembaga-lembaga yang menegakkan keislaman, tetapi ini tentang bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Islam secara kafah. Makanya salah satu petinggi Yahudi pernah mengatakan bahwa suatu saat Islam ini akan menjadi kokoh dan bahkan mengalahkan orang-orang Yahudi. Ketika apa? Ketika sholat subuhnya seramai ketika mereka melaksanakan sholat Jumat. Mereka mengakui
bahwa kekuatan Islam ini ada pada kemampuan mereka mengimplementasikan nilai-nilai Islam. Dan kita menyaksikan sendiri, sebahagian masjid bahkan tidak muat dalam pelaksanaan sholat Jumat. Tetapi jangankan sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, orangnya tidak berkurang, populasinya tidak berkurang, tetapi mereka menjauh daripada masjid. Sehingga memang sekali lagi kita menyimpulkan, tidak ada jalan untuk keluar dari persoalan kemasyarakatan kita pada hari ini kecuali kembali kepada Islam, mengimplementasikan secara kafah, menerapkan apa yang disampaikan oleh Allah, udkhulu fis silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara total. Kita mulai dari diri sendiri, kita mulai dari keluarga kecil kita, untuk kemudian kita sosialisasikan Islamisasi kehidupan ini secara kafah dalam masyarakat kita, agar kita keluar dari amukan fitnah yang sudah diperingatkan oleh Nabi lebih dari 14 abad yang lalu. Olehnya itu, mari di penghujung khutbah Jumat ini kita menundukkan hati, kepala kita, bermunajat, berdoa, memanfaatkan waktu-waktu mustajab untuk minta kekuatan dan keteguhan di atas nilai-nilai keislaman. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu bi annaka anta Allah, la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-'ula. Allahumma inna nas'aluka bi ismika al-a'zam alladhi idza du'ita bihi ajabt wa idza su'ilta bihi a'tait. Ya mujib as-sa'ilin ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa qadiyal hajat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر إخواننا المحتلين في غزة. اللهم انصر إخواننا المحتلين في فلسطين. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم وحد صفوفهم. اللهم تقبل شهداءهم واشف جرحاهم. اللهم عليك باليهود المعتدين فإنهم لا يعجزونك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.